Ada 3 platform yang dipakai oleh Mike untuk pecah telur menghasilkan uang pertamanya dari internet. Yang pertama adalah Craigslist. Apa itu Craigslist? Craigslist adalah situs iklan baris yang mengiklankan pekerjaan, mengiklankan rumah, iklan pribadi, barang dagangan, layanan atau jasa, komunitas, konser musik, resume, dan forum diskusi. Tampilannya terkesan unik karena jadul, sebagaimana layaknya iklan baris. Betul-betul iklan baris sejati. Bentuk iklan baris disediakan untuk menargetkan pembeli atau penjual tertentu dengan biaya rendah. Craigslist memungkinkan penggunanya untuk memposting iklan baris online tanpa biaya. Namun, untuk pengguna tertentu dan wilayah tertentu, Craigslist mengenakan biaya pada penggunanya. Fitur yang menonjol dari Craigslist dibandingkan dengan iklan koran lokal adalah kemudahannya untuk dimodifikasi dan ditargetkan ke pengguna tertentu. Di Craigslist seringkali ada iklan-iklan yang menawarkan barang-barang gratis. Masa sih barang gratis kok diiklankan? Ya bisa-bisa saja, karena untuk beberapa kalangan merasa bahwa barangnya itu tidak mungkin laku untuk dijual. Dengan ada orang yang ngambil saja masih untung daripada menuhin rumahnya. Jangankan orang lain, saya pun ketika mau ganti lemari es yang baru, yang saya bingung ini lemari es lama dikemanain. Terus ketika beli mesin cuci baru, ini mesin cuci yang lama dikemanain. Yang lebih bingung lagi, tempat tidur mau beli yang baru, ini yang lama dikemanain. Akhirnya kita sibuk menawar-nawarkan siapa yang mau ngambil. Nah, terkadang kalau ada saudara yang ngambil, ya kita merasa bersyukur karena semakin cepat barang kita dibawa orang, maka space tersedia. Jika barang itu tidak dibawa, memenuhi space karena barang yang baru sudah ada. Di beberapa perkotaan, mungkin di apartemen, ketika akan ganti barang tentu akan sangat senang ketika barangnya ada yang menampung. Seperti di Malaysia, terkadang orang membuang kulkas bekas begitu saja, dan akhirnya yang mungut itu orang-orang kita, tenaga kerja TKI. Kadang orang Bangladesh itu berebutan antara orang kita dengan orang Bangladesh. Jadi sebenarnya ada beberapa orang yang memang sudah tidak mau lagi menggunakan barangnya, dan dia terkadang bingung memberikan barang ini kepada siapa. Nah, yang pertama dilakukan oleh Mike mencari barang-barang gratis dan fokus dia ke sofa. Jadi dia mencari barang gratis, dia menemukan sofa, kemudian dia kontak orangnya, dia email, dia kontak, dia buat janji bahwa barangnya akan diambil. Kemudian setelah itu foto dari sofa tersebut dia pindahkan ke marketplace di Facebook. Kemudian dia tawarkan sofa tersebut dengan harga yang wajar, harga barang bekas, dan ternyata ada saja yang minat. Karena kembali, pola pikir orang itu kan berbeda-beda. Di satu sisi ada orang yang mau buang barang dan dia merasa bahwa barangnya itu tidak akan laku dijual. Di sisi lain ada orang yang mau menerima dan merasa bahwa barang tersebut masih berharga dan layak untuk dijual. Nah, di sisi yang lain lagi ada orang yang tidak mau terima barang gratisan, mending beli walaupun second, karena menurut pemikirannya kalau barang gratis itu sudah tidak layak pakai. Adapun barang yang dibeli
kalaupun itu second, kalaupun ada harganya, setidaknya itu pasti masih layak pakai. Nah, dari perbedaan kebiasaan orang inilah, disitulah terjadi transaksi saling butuh membutuhkan. Kemudian ketika Anda terpikirkan, waduh, Shoppa itu kan pengangkutannya, deliverynya pakai apa, sedangkan posisi Maik kan hanya modal handphone. Nah, ada satu aplikasi lagi, satu platform lagi, satu situs lagi yang digunakan oleh Maik, situs TasRabbit. Apa itu TasRabbit? TasRabbit adalah layanan penyedia jasa pekerja lepas lewat aplikasi di internet. Pelanggan TasRabbit bisa meminta jasa apapun, mulai dari perbaikan pipa bocor, belanja makanan, merakit furnitur, jasa pindahan, atau hanya sekedar untuk mengantri di luar toko Apple pada saat peluncuran iPhone baru. Lewat TasRabbit, Maik mencari jasa untuk pick up, jasa untuk pengambilan Shoppa dari seller yang kemudian dikirim ke buyer. Dalam hal ini, Maik mengambil dari orang yang mengiklankan gratis Shoppanya, kemudian dikirim ke pembeli yang berminat. Platform berikutnya yang digunakan oleh Maik adalah Facebook Marketplace. Di Facebook Marketplace, Maik mengiklankan Shoppanya. Jadi urutannya, di Craigslist, Maik menemukan barang gratis. Kemudian barang tersebut dijual atau diiklankan di Facebook Marketplace. Adapun jasa deliverynya, dari mulai pengambilan barang hingga pengantaran, Maik memakai aplikasi TasRabbit. Bagaimana di Indonesia? Apakah bisa menggunakan Craigslist? Apakah bisa menggunakan TasRabbit? Ada alternatif lain yang kita pelajari, bagaimana prosesnya Maik mencetak uang. Kita tinggal mencari kesamaan aktivitas yang bisa kita lakukan. Yang penting bisa mencetak quick cash. Ikuti terus video berikutnya untuk membahas bagaimana melakukan apa yang dilakukan oleh Maik, yang senada, yang serupa, yang penting bisa menghasilkan uang.